salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Sabila Putri, panggil saja dengan nama Alia, dengan NIM 400404032565019. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman yang kedua. Yang pertama sudah dilihat dari video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang variabel, tipe data, dan operasi. Sebelumnya, kita akan membahas tentang definisi variabel. Nah, variabel itu apa sih? Nah, variabel itu adalah sesuatu entitas yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai yang dapat berubah-ubah selama program berjalan. Variabel ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung informasi yang dibutuhkan oleh program dalam melakukan proses perhitungan, logika, dan pengambilan keputusan. Nah, setiap variabel memiliki nama unik yang digunakan untuk mengakses nilai yang disimpannya, serta memiliki tipe data tertentu, seperti integer, float, string, and boolean, yang menentukan jenis data yang bisa disimpan. Nah, dalam proses algoritma, variabel mempermudah pengolahan data karena kita bisa menyimpan hasil sementara, memanipulasi nilai, atau menggunakannya kembali pada langkah-langkah selanjutnya. Nah, definisi tipe data dan operasi. Nah, yang kedua yaitu tipe data. Nah, dalam algoritma dan pemrograman, tipe data itu bisa diklasifikasi atau dikategori dari data yang menunjukkan jenis nilai yang dapat disimpan dan operasi apa yang bisa dilakukan terhadapnya. Nah, tipe data umum ini meliputi integral atau bilangan bulat, float, yang disebut bilangan desimal, char, atau yang disebut karakter tunggal, dan string, yaitu kumpulan karakter. Dan terakhir yaitu boolean, yaitu nilai benar atau salah. Nah, pemilihan tipe data yang tepat sangat penting karena menentukan cara komputer menyimpan dan memproses informasi. Selanjutnya yaitu definisi operasi. Nah, operasi dalam algoritma dan pemrograman yaitu tindakan atau proses yang dilakukan terhadap satu atau lebih data untuk menghasilkan suatu nilai baru. Operasi ini bisa berupa operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, operasi logika ada contohnya seperti AND, OR, dan NOT atau NOT. Nah, maupun operasi perbandingan seperti lebih besar sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, dengan memahami tipe data dan operasi yang sesuai, seorang programmer dapat menyusun algoritma yang lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan data selama program dijalankan. Nah, kali ini kita akan mencontohkan variabel, yaitu ada dua tipe, yaitu dalam algoritma dan dalam pemrograman. Nah, terlebih dahulu yaitu dalam algoritma itu hitung umur ya. Yang pertama itu masukkan tahun lahir. Nah, yang kedua itu tahun sekarang, yaitu 2025. Dan yang ketiga yaitu umur. Umur sama dengan tahun sekarang dikurang tahun lahir. Yang keempat yaitu tampilan umur. Variabel dipakai sebagai penanda atau tempat menyimpan nilai sementara selama langkah-langkah penyelesaian masalah berlangsung. Dan yang pertama yaitu pada algoritma hitung umur tadi, kita butuh variabel tahun, lahir, dan tahun sekarang, dan umur. Nah, variabel ini membantu agar algoritma bisa berjalan untuk berbagai input, bukan hanya angka tertentu. Nah, contoh variabel dalam pemrograman. Yang pertama yaitu tahun lahir. Itu langsung dimasukkan aja yaitu 2005 dan tahun sekarang 2025. Terus umur tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Nah, terus di print agar tersalin, terus umur kamu adalah berapa gitu. Terus
Langkah selanjutnya yaitu di sini tahun lahir, tahun sekarang, dan umur adalah variabel program yang menyimpan data numerik. Nah, selanjutnya nilainya itu bisa berubah. Misalnya jika tahun lahir itu diubah menjadi 2010, maka umur juga ikut berubah. Nah, contoh tipe data dan operasi. Yang pertama, tipe data. Dalam algoritma, tipe data itu digunakan untuk mengklasifikasikan jenis nilai yang dapat diproses seperti bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan, real atau float, teks yaitu string, karakter tunggal yaitu chart, dan terakhir yaitu nilai logika atau boolean. Nah, selanjutnya yaitu operasi. Operasi dalam algoritma menjelaskan bagaimana data tersebut diproses, misalnya operasi aritmatika seperti penjumlahan atau pembagian, operasi relasional untuk membandingkan dua nilai, dan operasi logika untuk menggabungkan kondisi. Dalam pemrograman ini, konsep yang diwujudkan dengan sintaks bahasa komputer, contohnya itu dalam Python, yaitu seperti variabel X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3, itu bertipe integral, lalu dapat digunakan dalam operasi aritmatika atau X tambah Y menghasilkan 13. Nah, relasionalnya itu X lebih besar daripada Y yang menghasilkan kata-kata true, maupun logika true and false menghasilkan false. Dengan demikian, tipe data menentukan bentuk informasi yang disimpan dalam variabel. Nah, sedangkan operasi menentukan cara mengolah informasi tersebut, baik dalam bentuk langkah algoritma maupun implementasi nyata di dalam kode pemrograman. Nah, variabel dalam Python. Variabel itu tempat menyimpan data dengan nama tertentu agar bisa digunakan kembali dalam program. Nah, yang pertama itu Python tidak perlu deklarasi tipe data secara eksplisit, cukup langsung isi nilai. Nah, selanjutnya tipe data akan otomatis menyesuaikan nilai yang diberikan. Nah, contoh ini, nama saya kan, nama Alia, string, umur 19, integral, dan tinggi 158, float, dan mahasiswa seru, boolean. Terus kita print namanya, dan akan muncul output Alia 19158 true. Nah, casting di Python. Casting adalah mengubah tipe data dari suatu nilai ke tipe data lain. Python menyediakan fungsi bawaan seperti in 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 0, float in, float, dan str. Nah, casting dari string ke integral itu yaitu angka garis bawah str sama dengan 25. Angka garis bawah int atau integral yang disingkat sama dengan integral angka garis bawah str diubah menjadi integral print angka integral plus 5 pagar 30. Nah, casting dari integral ke string itu yaitu angka 100, angka garis bawah str sama dengan str itu angka, dan diubah jadi string dan di print nilainya adalah plus angka str. Nah, casting dari float ke integral itu nilai garis bawah float sama dengan 9.8, terus nilai garis bawah integral terus sama dengan integral, terus masukkan nilai float, terus jadi 9 dibulatkan ke bawah, terus print, dan jadi nilai integral. Nah, pentingnya komentar dalam algoritma maupun pemrograman. Komentar dalam algoritma maupun pemrograman ini memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai penjelasan tambahan agar langkah-langkah yang ditulis lebih mudah dan dipahami. Dan dalam program ini, komentar biasanya digunakan untuk memberikan keterangan
setiap langkah sehingga orang lain yang membaca dapat mengerti maksud dari proses tersebut tanpa harus menebak-nebak. Misalnya nih, pada seku kode atau kita bisa menambahkan catatan singkat di samping langkah tersebut agar lebih jelas fungsinya. Nah, sedangkan dalam pemrograman ini, komentar adalah baris teks yang tidak dijalankan oleh komputer, tetapi sangat membantu programmer untuk mendokumentasikan kode, menjelaskan fungsi suatu bagian program, dan serta memudahkan dalam perawatan atau pembangunan di kemudian hari. Contohnya dalam Python, komentar ditulis sebagai tanda tanda pagar sehingga kita bisa menambahkan catatan seperti tanda pagar, menghitung luas persegi dengan adanya komentar. Algoritma menjadi komunikatif dan program menjadi lebih mudah dipahami, diperbaiki maupun dikembangkan oleh orang lain ataupun diri kita sendiri di masa depan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pemrograman dalam Struts dan Python di page yang kedua. Pemrograman ini bisa berlanjut dengan belajar sebagai newbie, sebagai orang baru yang belajar Struts. Nah, kali ini tuh ini adalah template dari flowcard dari newbie. Mungkin ya kita bisa mencoba-coba. Yang pertama yang pastinya di operator bukan operator, di event, yaitu when green flag click itu karena memulainya program, dan yang kedua itu ask karena kita akan menanyakan sesuatu dan menunggu, yaitu menunggu dari jawaban. Nah, saat ini dari variabel, nah ini, jadi itu ngasih jawaban ke set number one, nah to answer, dan lanjut kita ke sensing di ask, jadi kita menanyakan sesuatu lagi dan berlanjut ke jawaban lagi di set number two. Nah, terus ada jawaban lagi dan setelah di variabel yang ke ya ini, cuman kita karena ini ada tambahan di operator di ya ini tambah. Nah, ini set ini ya guys. Jadi biar jawabannya itu ada lebih. Dia itu menanyakan sesuatu tetapi menanyakan lagi kepada si seratnya itu. Nah, itu say join the sun. Nah, lanjut kita langsung ke project, yaitu available study hard. Nah, yang pertama kita ke event when green flag, karena memulainya sesuatu programming itu dimulai dari when green flag click, karena kalau tidak gitu tidak bisa guys, karena dilanjut. Nah, ini as how many hours do you sleep per day, berarti berapa hari kamu tidur, berapa banyak dalam tidurmu per hari gitu. Dan di sini kan dari sensing ya, karena menanyakan sesuatu nih. Nah, ini karena ini udah ada templatenya, jadi saya langsung aja ya guys, nggak perlu dijelasin bertele-tele. Terus lanjut ke variabel di set sleeping variable, dari sleeping hours. Nah, ini kan ditanyakan how many hours ya. Terus kita jawabnya di sleeping hours karena kan menanyakan uh, berapa banyak tidurmu per hari kan. Nah, terus ditanya lagi di ask atau letaknya di sensing agar pertanyaan itu tuh bisa berlanjut.
Terus how many hours do you work per day? Terus including commute, terus di NY. Nah, terus lanjut lagi di set working hours. Berarti pertanyaan jawab terus sampai di okay, how many hours per week and day do you want to relax? Terus we can relax hours to honest way. Jadi itu menambahkan sebuah pertanyaan lagi. Terus weekday available 24 sleeping hours plus working hours 3. Oke. Saya join, wait 2 second. Saya join, you have join. Nah, ini tuh yang hijau ini sebenarnya itu ditambahin di operator di ini, tambahan ini. Jadi ini yang awalnya 1, terus bertahap lagi 1, terus bertahap lagi 1, 1. Dan ditambahkan di ini my variable. Nah, jadi tambah terus. Semakin lama bertambah, semakin lama banyak jawaban. Nah, lanjut. Terus ini juga ini bertumpuk-tumpuk. Sudah terlihat kan? Nah, kita cari di looks. Look apa sound ya? Say. Nah, ini saya hello to second. Iya ya. Nah, ini berarti benar. Ini, ini ditambahin dengan yang warna hijau. You have to join a weekend upon hours to the each week and day. Terus, ini kan ditunggu 2 detik. Terus ditunggu 2 detik lagi. Terus, habis itu say join, you have joined total applicable hours to study each week. Tuh guys. Jadi kita akan mencobanya di sini. Ini. How many hours do you sleep per day? Okay. How many hours do you work per day? Berarti ini kita jawab ya. Ini nggak bisa ya berarti. Oke. Jadi kita bakal jawab satu-satu. Oke. You have terus belum ya, aku belum mulai, sorry. Nah, how do you sleep per day? 2. Okay, but how many hours do you work per day? 3. 6. How many hours per week do you relax? 2. How many hours per week and day do you want to relax? 2. Ya. Terus you have. Nah, jadi langsung muncul bagian jawab-jawabannya di bawah ini, yang bawah ini ya. Nih. Jadi otomatis muncul tuh. Nah, lanjut. Itu sorry guys. Nah, ini kita udah di itunya. Udah di main pay karena kita udah ada template-nya, jadi kita tempel dan saya jelasin di ini kan waktu yang awal itu as the user for sleeping, working hours, relaxing hours. Yang hijau ini adalah awal dari pemrograman ini di Python. Terus yang kedua itu pertanyaan sleeping hours sama dengan float. Terus input ini tuh agar bisa input pertanyaan tersebut, yaitu how many hours do you sleep every day. Terus working hours itu tiap jawaban. Nah, itu float input. Itu juga sebenarnya pertanyaan juga sih. How many hours do you work per day including commute? Terus lagi kita float dan input lagi weekday relaxing hours. Berarti kita ngasih jawaban. Terus yang ketujuh itu how many hours do you need to relax per weekday? Terus weekend relaxing hours plot
input how many hours do you need to relax per week, and I then compute available hours. Terus lanjut tuh di pertanyaan kedua yaitu compute available hours, yaitu weekday available hours. Itu tuh kita input jawabannya di sini semua karena ini saya udah ngasih jawaban yaitu 24, 3, 24, 3, 5, dan 2. Terus kita print print semua dan akan menjadi satu gitu. As the usual for sleeping 14 hours. Terus lanjut input jawaban, terus ganti pertanyaan lagi, itu jawaban, terus pertanyaan lagi, terus nah bertahap begitu guys. Jadi ini compute available hours itu tuh menginput jawaban yang kita kasih. Semisal berapa lama istirahat dalam sehari itu, aku jawab 5 atau 12, bebas kan. Nah, aku jadi itunya bebas, dan semua ini jawaban dari input tadi. Setelah itu print itu otomatis muncul dalam ituan. Jadi otomatis tuh jawaban yang ingin kita selesaikan itu terselesaikan di ini print available hours sini. Oke. Karena aku masih belum paham karena kesalahan apa, jadi ini masih error, tidak tahu kenapa. Mungkin dari sayanya terjadi apa gitu ya. Oke, kita jadi ini template dari saya. Lanjut. Oke, segitu dulu tata cara dari saya atau tutor dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dalam pemrograman ini karena saya juga masih terus belajar dan semangat terus belajar untuk uh, mencoba dan menyelesaikan pemrograman tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.